Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabu lampot dan salam pengangguran. Para sahabat sekalian, kali ini izinkan kami mereview beberapa koleksi anggur yang pernah kami buahkan di tempat kami untuk menambah semangat teman-teman, baik pemula ataupun teman-teman yang masih penasaran dalam pembuahan tanaman anggurnya. Namun bagi yang baru bergabung dan belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe terlebih dahulu biar kita semua lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas kita. Teman-teman sekalian, mari kita lihat satu persatu varian anggur yang sudah bisa beradaptasi di lingkungan kita. Yang pertama, jenis anggur ninal. Anggur jenis ini biasa kita juluki dengan varian sejuta umat. Ya, dikarenakan varian ini sangat mudah beradaptasi di lingkungan manapun, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Kemudian varian ini juga sangat mudah dibuahkan. Jika pertumbuhannya normal dan vigor, maka bisa kita buahkan di umur 6-7 bulan setelah pemangkasan. Varian ini sangat vigor dan memiliki tandan yang banyak. Dalam masalah buah, varian ini sangat cocok kita kembangkan untuk skala perkebunan. Beri-berinya juga cukup besar, berbentuk oval dengan warna pematangan merah kehitaman. Dalam satu pohon bisa menghasilkan buah di atas 5 kg dan akan semakin banyak bergantung jumlah cabang pembuahan, dan juga bertambahnya usia akan semakin banyak lagi buah yang dihasilkan. Ketahanan terhadap penyakit cukup kuat. Untuk varian jenis ini bagi para pemula sangat direkomendasikan karena perawatan yang tidak rumit, kemudian sekali lagi cepat beradaptasi di lingkungan manapun. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu Jupiter atau nama populernya Jupe. Anggur jenis ini hampir sama dengan varian ninal, sehingga terkadang anggur jenis ini sering digandeng dengan varian ninal dalam penanamannya. Ada juga yang beberapa teman yang merekomendasikan jenis anggur ini dikarenakan karena rasa buahnya yang sangat unik. Jupiter adalah jenis anggur yang tergolong anggur kismis dikarenakan buahnya yang kecil namun masuk dalam golongan anggur yang juicy. Anggur Jupiter ini walaupun buahnya kecil namun sangat vigor dan cepat berbuah, serta pematangannya lebih cepat dibandingkan jenis anggur yang lain. Di antara banyak teman-teman yang sudah menanam jenis Jupiter ini, banyak yang mempertahankan jenis ini dikarenakan pematangannya cukup bisa dikatakan cepat. Ia berkisar di antara 80-90 hari, 80-90 hari setelah pemangkasan. Namun jika kita sabar menunggu sampai pematangan maksimalnya, ya sekitar 4 bulan setelah pemangkasan, anggur jenis ini akan terlihat cantik dan sangat unik. Yang membuat anggur Jupiter ini sangat unik yaitu aroma khas yang dimilikinya sangat berbeda. Ketika kita memakannya, ada aroma permen yang khas ketika beri-berinya menyentuh lidah.
Anggur Jupiter ini tidak memiliki biji atau kita sebut dengan seedless. Warna pematangan secara maksimal berwarna hitam pekat, namun banyak teman-teman yang panen walaupun warnanya masih merah kehitaman karena sudah terasa manis dan mengeluarkan aroma yang khas. Pembuahannya juga cukup cepat dan tandan yang dimiliki cukup banyak walaupun agak kecil-kecil. Namun anggur jenis ini dalam satu cabang pertunasannya dapat mengeluarkan bunga di atas 2 dompol atau 2 klaster bunga, sedangkan jenis yang lain berkisar 1-2 klaster saja setiap tunas pembuahannya. Seperti halnya Ninal, Jupiter ini juga sangat mudah beradaptasi di lingkungan kita, sehingga jenis ini juga sangat direkomendasikan bagi para pemula. Jenis anggur berikutnya yaitu jenis Dickson. Anggur jenis ini masih tergolong familiar di kalangan pencinta anggur. Anggur jenis Dickson sedikit berbeda dengan yang lainnya karena memiliki gradasi warna ketika memasuki masa pematangan, yaitu mulai dari warna merah, kuning, dan hijau. Masa pembuahannya cukup normal, berkisar usia 7-8 bulan dengan pemangkasan medium antara 4 sampai dengan 6 mata bud. Usia pematangan 120 hari setelah pemangkasan, dengan warna pematangannya berwarna merah kekuningan. Pertumbuhannya sangat vigor, bahkan bisa dikatakan jenis kanibal jika digandengkan dengan varian yang lain. Bentuk buahnya lonjong dan besar, serta kemanisannya berkisar 18-20 brik. Anggur Dickson ini juga crispy dibandingkan dengan Ninal serta Jupiter. Anggur Dickson cukup lumayan besar, baik dari segi beri maupun tingkat kelonjongannya. Namun terkadang ada sedikit kendala ketika kita tidak rajin merawatnya, karena banyak pula di antara teman-teman yang belum bisa membuahkan anggur jenis ini. Jenis anggur berikutnya yaitu varian Duboski Pink. Anggur Duboski Pink sangat vigor sekali pertumbuhannya, sama halnya seperti Dickson yang memiliki sifat kanibal. Artinya pertumbuhannya sangat mendominasi jika digandengkan dengan varian lain. Untuk anggur Duboski Pink memiliki beri yang sangat besar dari beberapa jenis anggur yang pernah kami buahkan. Bahkan kalau nutrisinya mendukung, besar berinya melebihi jempol kaki orang dewasa. Namun beberapa teman-teman kami lihat belum begitu maksimal berinya. Pembuahannya juga normal, mulai kisaran usia 7-8 bulan setelah tanam. Pemangkasan anggur jenis ini adalah long spur, yaitu mulai dari 9-15 mata bud, atau bisa juga teknis pembuahan anggur jenis ini dapat kita lakukan dengan potes pucuk karena pertumbuhannya yang sangat vigor. Kemudian pemangkasan anggur jenis ini adalah long spur, ya seperti tadi 9-15 mata bud. Memiliki tangkai buah yang panjang sampai 30 cm bahkan lebih. Namun kekurangannya pada pembuahan pertama, tandanya rata-rata yang kami temukan kurang maksimal karena banyak yang gugur atau bahkan banyak
dari teman-teman yang gagal panen karena beri-berinya cepat pecah, dan ada juga yang sampai gosong. Dubos keeping juga sangat rentan dengan thrip, namun jika kita telaten merawatnya bisa kita hindari. Di samping itu beberapa jamur sering menghinggapi dedaunan serta tidak tahan di musim penghujan. Anggur jenis berikutnya yaitu Julian. Anggur Julian ini sangat menarik bagi kami karena tingkat kemanisannya cukup tinggi di atas 20 brik, dengan memiliki kulit buah yang tebal, membuatnya lebih terasa renyah dengan warna pematangan buah berwarna kuning kehijauan. Bentuk buahnya opal dan pertumbuhannya juga vigor. Pemangkasannya medium 5-7 mata bud. Kemudian anggur Julian ini juga satu rumpun dengan jenis Transfiguration serta Jubil. Namun bedanya dengan Transfiguration yaitu tingkat kemanisan trans lebih tinggi namun kurang renyah karena kulitnya tipis. Untuk usia pematangan 120 HSP, pembuahannya normal seperti yang lainnya, namun terkadang buahnya hampir mirip dengan trans karena warna pematangannya dan bentuk buahnya hampir sama. Namun yang membedakannya yaitu ketebalan kulit buah dan kerenyahan rasa yang dimilikinya. Anggur berikutnya yaitu jenis Jubil. Anggur jenis ini masih belum merata di kalangan penghobi, padahal anggur jenis ini satu rumpun dengan Trans dan juga Julian. Bahkan banyak yang tertukar dari jenis Transfiguration. Kemudian pematangan sempurnanya berwarna merah bata yang cukup menarik. Pembuahan sama dengan jenis Julian dan Transfiguration karena satu rumpun. Begitu juga kemanisannya hampir sama dengan Trans, namun yang membedakannya adalah warna pematangannya serta pemangkasannya masih di medium spur. Anggur berikutnya yaitu jenis Ara 15. Anggur Ara 15 memiliki banyak turunan dan variasi. Anggur Ara 15 ini salah satu produk persilangan dari India. Pertumbuhannya cukup vigor dan ketebalan daun yang lebat cukup besar. Kemudian Ara 15 juga memiliki bentuk buah yang oval hampir sama dengan Ninal, namun warna buahnya berwarna hijau kekuningan. Tingkat kemanisan berkisar 20 brix dan sedikit juicy ya, karena kulit buah yang dimiliki tipis. Pemangkasan yang kami lakukan bervariasi namun tetap di long spur, yaitu di atas 12 mata bud, dan pembuahan sedang serta tandanya kuat. Anggur jenis ini masih tergolong unik juga ya, karena walaupun banyak turunan variannya, namun yang rata-rata bisa beradaptasi di lingkungan kita
masih sedikit. Kita lanjut ke jenis anggur, yaitu cotton candy. Anggur cotton candy memiliki sifat yang sama dengan varian Jupiter karena sama-sama memiliki aroma yang khas seperti permen. Ya, karena kita lihat dari namanya juga bahwa yang berarti permen kapas. Cotton candy sangat vigor dan memiliki tandan yang besar, namun buahnya ya lebih kecil dibandingkan dengan ARA15. Namun cukup manis ya kalau dibandingkan dengan ARA15. Jika dilakukan pembuahan batang tunggal, besar tandannya bisa maksimal hampir 1-2 kg. Kami sudah melakukan pembuahan 2 kali, namun sayang sudah punah, tidak bisa mengambil indukannya lagi karena terserang dengan hama kutu perisai dan tidak sempat kami atasi. Pemangkasan kami lakukan long sepur mulai dari 9 sampai 15 mata but. Pembuahannya sedang dan warna pematangannya berwarna hijau kekuningan serta bentuk beri yang oval. Nah, itulah beberapa koleksi sementara yang dapat kami review pada teman-teman sekalian. Tentunya masih banyak lagi varian yang lain. Ya, nanti kita akan sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Dan kita tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.